Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Joko Kustono MPD selaku pembimbing mata kuliah Filsafat Ilmu. Yang saya hormati teman-teman mahasiswa S3 Pendidikan Kejuruan. Izinkan dalam kesempatan ini saya menyampaikan makalah yang membahas tentang kebijakan nasional pendidikan vokasi. Makalah ini dilatar belakangi bahwasanya pendidikan vokasi merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional yang mempunyai posisi strategis untuk mewujudkan tenaga kerja berkualitas dengan keterlibatan aktif dari dunia usaha dan dunia industri. Artinya, peran dari dunia usaha dan dunia industri untuk bisa mengambil tanggung jawab lebih besar melalui kesempatan-kesempatan dunia kerja, melalui transfer teknologi, melalui transfer kurikulum kepada dunia atau pendidikan vokasi di sini sangat diperlukan. Posisi Indonesia atau posisi pendidikan vokasi di Indonesia pada hari ini masih dianggap sebagai pendidikan kelas 2, di mana pendidikan vokasi masih dianggap sebagai pendidikan penunjang. Hal ini berbeda dengan Jerman dan Australia yang sudah melaksanakan pendidikan kejuruan dengan sangat baik. Indonesia harus bisa terus mengupayakan atau bekerja keras untuk bisa mewujudkan Indonesia unggul berbudaya dan menguasai iptek sehingga dapat menyiapkan sumber daya manusia berkualitas sehingga ekonomi tumbuh dan berkelanjutan merata dan Indonesia menjadi negara demokratis, kuat dan bersih. Hal ini sesuai dengan rencana strategis yang tercantum dalam rencana strategis dari Direktorat Pendidikan Vokasi di tahun 2020 hingga 2024. Pembangunan Indonesia di tahun 2020-2024 ini berupaya untuk bisa menghasilkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, artinya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Selaras dengan menyiapkan Indonesia menyongsong Indonesia emas, 100 tahun Indonesia merdeka, visi Indonesia 2045 menjadi pedoman penting mengenai arah pembangunan Indonesia melalui pembangunan sumber daya manusia. Tentunya kebijakan nasional pendidikan vokasi menjadi salah satu yang akan memberikan kontribusi dalam menyiapkan generasi yang memiliki kompetensi dan daya saing tinggi. Ancaman dari Indeks Daya Saing Global Indonesia yang tertuang dalam laporan World Economic Forum, posisi Indonesia turun dari peringkat 45 dari 140 negara di tahun 2018 menjadi peringkat 50 dari 141 negara di tahun 2019. Bersama negara ASEAN lainnya, Indonesia menempati urutan keempat di bawah Singapura. Peringkat pertama, Malaysia peringkat ke-27 dan Thailand peringkat 40. Dibandingkan dengan Singapura yang menempati posisi pertama dalam daya saing global, Indonesia masih tertinggal dari seluruh komponen daya saing. Baik kemampuan inovasi,
dinamika bisnis, sistem keuangan, pasar tenaga kerja, pasar barang dan jasa, keterampilan, kesehatan, mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi, institusi maupun secara infrastrukturnya. Ini sudah saya lampirkan dalam makalah pada halaman 3. Hal yang patut menjadi potensi atau kekuatan Indonesia tentunya adalah bonus demografi dari struktur angkatan kerja pada tahun 2020-2024 yang didominasi oleh generasi milenial. Ini kelahiran 1981 hingga 1996 dan generasi Z untuk kelahiran 1997 ke atas. Data yang disajikan dari sensus penduduk 2020 menurut Badan Pusat Statistik tahun 2021, dari total 270,20 juta penduduk, sekitar 25,87% adalah generasi milenial dan 27,94% adalah generasi Z. Artinya kedua generasi ini memiliki komposisi 53,81% dari total penduduk Indonesia. Generasi Z sendiri ini merupakan digital native, di mana penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari ini terjadi secara lebih mendalam. Pada generasi milenial, teknologi digital juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Karakteristik lain adalah bahwasanya generasi Z ini tidak memiliki satu komitmen jangka panjang dan hanya melakukan pekerjaan selama hal itu membuat mereka senang. Dalam kondisi demikian ini, batasan antara work and entertainment menjadi samar. Antara kerja dengan tanda kutip bersenang-senang itu tidak bisa dibedakan. Pekerjaan yang mereka jalankan adalah berdasarkan hobi, kesenangan mereka. Artinya di sini bahwasanya problematika atau kondisi yang semacam ini harus menjadi ditangkap atau diselaraskan dengan kebijakan nasional pendidikan vokasi. Harus bisa memberikan solusi atas kondisi yang ada, sehingga makalah ini setidaknya bisa memberikan gambaran bagaimana kondisi-kondisi pendidikan di Indonesia ini bisa selaras dengan tujuan atau pembangunan Indonesia menyongsong Indonesia Emas 2045. Topik bahasan yang akan disajikan dalam makalah ini pertama berkaitan dengan landasan filosofis pendidikan vokasi, kemudian tujuan dan sasaran pendidikan vokasi. Yang ketiga berkaitan dengan arah kebijakan dan strategi pendidikan vokasi. Yang keempat berkaitan dengan kerangka kelembagaan pendidikan vokasi. Dan yang kelima berkaitan dengan reformasi dan paradigma baru pendidikan vokasi. Baiklah, untuk topik bahasan pertama berkaitan dengan landasan filosofi. Ini mengulas sedikit saja, meskipun di pertemuan atau di sesi sebelumnya sudah dibahas teman-teman yang membahas berkaitan dengan filsafat teknologi, yang sudah juga dibahas berkaitan dengan pendidikan vokasi. Singkat saja, filosofis dari pendidikan vokasi setelah melihat atau membaca buku dari De Vries di pertemuan sebelumnya. Secara ontologi,
berhubungan dengan pendidikan vokasi merupakan proses pembelajaran yang mempersiapkan peserta didik untuk memasuki lapangan kerja. Secara epistemologi, bahwasanya metode dalam proses belajar mengajar juga disesuaikan dengan kondisi seperti bekerja. Secara metafisika, penyelenggaraan pendidikan vokasi, kurikulum pendidikan vokasi selayaknya disusun sesuai kenyataan yang dibutuhkan untuk bekerja. Aksiologi hasil pendidikan vokasi yang diharapkan juga sesuai dengan tuntutan pasar kerja. Kemudian secara logika, bahwasanya pendidikan vokasi juga harus mengedepankan aspek etika dan estetika dalam transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu filosofis dari pendidikan vokasi. Bahasan yang kedua berkaitan dengan yaitu tujuan dan sasaran pendidikan vokasi. Jika kita mengacu pada peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010, bahwasanya pendidikan vokasi ini juga dapat melalui jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal. Artinya kalau pendidikan formal di situ secara karakteristik kurikulumnya jelas, kemudian memiliki syarat tertentu untuk seluruh peserta didik, memiliki materi pembelajaran akademis, proses pendidikan terbilang lama, artinya punya durasi waktu dan jangka waktu kerja capaian dalam berapa tahun. Tenaga pengajarnya juga harus sesuai dengan klasifikasi penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah atau dari swasta. Peserta didiknya harus mengikuti ujian, artinya ada satu evaluasi pembelajaran untuk bisa melihat ketercapaian dari proses pembelajaran. Terdapat administrasi yang hampir sama untuk seluruh pendidikan formalnya, serta output akhirnya adalah ada ijazah yang tentunya sangat berguna atau penting untuk bisa digunakan masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Itu yang pendidikan formal. Berbeda dengan pendidikan non formal, di sini cakupannya juga cukup luas. Artinya pendidikan ini seringkali menjadi pilihan bagi siapapun yang memiliki tujuan tertentu. Karakteristiknya antara lain adalah peserta didik memperoleh keterampilan yang dapat langsung digunakan, sehingga pendidikannya lebih mengarah pada belajar fungsional sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Menekankan pada usaha belajar peserta didik, di mana seluruh lembaga non formal meminta peserta didik ini belajar mandiri sehingga memiliki inisiatif dan kontrol dalam belajar. Kemudian waktu penyelenggaraannya singkat. Kemudian kurikulum yang digunakan dalam lembaga pendidikan ini fleksibel. Fleksibelnya di sini adalah ditentukan sesuai tujuan peserta didik dan dapat dirundingkan secara terbuka. Metode pembelajarannya partisipatif dengan konsep belajar mandiri. Kemudian sumber-sumber daya lokal digunakan secara optimal. Ijazah dan lainnya tidak selalu memberikan pengaruh dalam penerimaan siswa. Artinya untuk masuk atau memilih pola pendidikan non formal ini tidak tidak mengedepankan dari ijazah.
Sedangkan pendidikan vokasi dari sudut pandang yang lain di sini menurut Clark and Wins di 2008 artinya adalah vocational education is confined to preparing young people and adults for working life. A process often regarded as of other technical and practical nature. Artinya di sini bahwa pendidikan vokasi merupakan pendidikan untuk memasuki dunia kerja dan diperuntukkan bagi siapa saja yang menginginkan dan membutuhkan yang sifatnya teknis dan praktis. Sedangkan menurut Miller di 1985, pendidikan vokasi merupakan turunan dari kebutuhan dalam dunia kerja dengan inovasi menjadi bagiannya untuk mempersiapkan peserta didik sejak awal sebelum memasuki dunia kerja. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. Kemudian tujuan pendidikan vokasi sendiri sesuai dengan peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, kebijakan nasional pendidikan vokasi diarahkan untuk mewujudkan Indonesia unggul, berbudaya, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dengan sumber daya manusia yang berkualitas, ekonomi diharapkan dapat tumbuh maju berkelanjutan. Pembangunan semakin merata, inklusif, serta Indonesia dapat menjadi negara yang semakin demokratis, kuat, dan bersih. Kemudian juga untuk mencapai SDM yang berkualitas tersebut, tentunya pendidikan diarahkan untuk bisa menghasilkan pelajar Pancasila, di mana pelajar Pancasila ini adalah memiliki sikap beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Di sini bahwasanya pelajar Indonesia harus mampu mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Yang ketiga, bergotong royong, artinya memiliki kemampuan bergotong royong secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan dan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Elemen-elemen dalam gotong royong ini antara lain adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Kemudian yang keempat, mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri, artinya pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Yang kelima adalah bernalar kritis, artinya harus mampu secara objektif memproses informasi, baik secara jumlah maupun secara kualitasnya, untuk membangun keterkaitan berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, kemudian juga mengambil kesimpulan. Serta yang keenam adalah kreatif, artinya mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak bagi masyarakat luas. Dari pendapat yang lain, tujuan pendidikan vokasi menurut Dewey di 1916 bahwasanya tujuan dari pendidikan vokasi adalah membantu individu untuk mengidentifikasi pekerjaan yang cocok untuk mereka. Kemudian mengembangkan kemampuan individu untuk dapat melakukan suatu pekerjaan. Vince di 1984 tujuannya
adalah meningkatkan kemampuan peserta didik untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Miner di 1974, bekal yang dipelajari dalam pendidikan kejuruan akan menjadi bekal untuk mengembangkan diri dalam bekerja. Saran dari pendidikan vokasi, menurut sumber rencana strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi di 2020-2024, yang pertama adalah untuk meningkatkan jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam 1 tahun setelah kelulusan. Kemudian yang kedua, meningkatkan pendidikan SMK yang berstandar industri. Yang ketiga, terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri. Berikutnya, terwujudnya pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri. Serta dalam pengelola internal sendiri, terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Vokasi yang berkualitas. Itu sasaran pendidikan vokasi. Arah kebijakan pendidikan vokasi. Ini topik bahasan selanjutnya. Dalam makalah ini saya batasi ada 4 rujukan yang digunakan dalam kementerian lembaga yang berkaitan dengan pendidikan vokasi. Meskipun juga masih ada beberapa atau masih banyak kementerian lembaga lainnya yang juga memiliki kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan vokasi. 4 kebijakan itu antaranya yang dilaksanakan di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemdikbudristek, kemudian yang kedua di Direktorat Kursus dan Pelatihan Ditjen Pendidikan Vokasi, Kemdikbudristek, kemudian yang ketiga di Kementerian Ketenagakerjaan, yang keempat pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Itu keempat kementerian dan lembaga yang menjadi batasan dalam pembahasan pada makalah ini. Arah kebijakan dan strategi pendidikan vokasi pada Kemdikbudristek di 2020-2024 ini dikelompokkan menjadi 2 kebijakan. Yang pertama berkaitan dengan kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang. Kemudian yang kedua berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh jenjang. Ada indikator kinerja strategisnya bahwa presentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan ini meningkat. Kemudian SMK berstandar industri, kemudian terwujudnya pendidikan vokasi yang berkualitas dan berstandar industri juga meningkat. Kemudian juga terwujud pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri. Serta indikator berikutnya adalah presentase guru-guru kejuruan SMK mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri. Itu adalah indikator kinerja sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Ditjen Vokasi Kemdikbudristek 2020-2024. Strategi yang bisa dilaksanakan di sini antara lain adalah SDM SMK dan pendidikan tinggi vokasi dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesionalnya meningkat atau bertambah. Kemudian guru kejuruan yang mengikuti pelatihan upskilling dan reskilling standar industri, dosen pendidikan tinggi vokasi mengikuti sertifikasi kompetensi, instruktur atau pranata laboratorium pada perguruan tinggi vokasi mengikuti pelatihan kompetensi, pimpinan perguruan tinggi vokasi atau kepala sekolah SMK mengikuti pelatihan manajerial bisnis berbasis industri,
Instruksi atau instruktur lembaga kursus dan pelatihan dilatih oleh industri. SDM lembaga kursus dan pelatihan sudah dilatih oleh industri. Meningkatkan jumlah guru dan kepala SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri. Meningkatkan kualitas SDM perguruan tinggi vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi berbasis industri. Mengembangkan jumlah SMK Center of Excellence. Pelibatan praktisi profesional industri, pemenuhan fasilitas praktek kerja berstandar industri, penerapan kurikulum dan model pendidikan vokasi berbasis link and match dengan industri, serta pembinaan bagi terwujudnya teaching factory. Ini beberapa strategi yang merupakan penjabaran dari dua tujuan utama tadi yang ada di Ditjen Pendidikan Vokasi Kemdikbudristek. Berikutnya berkaitan dengan kursus dan pelatihan, ini yang ada pada pendidikan non formal. Kursus dan pelatihan mengacu pada pasal 26 ayat 5 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ini diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, kerja, mandiri, atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Artinya life skill education. Kebijakan-kebijakan strategi yang ada di Direktorat Khusus dan Pelatihan Ditjen Pendidikan Vokasi, ini arah kebijakan dari Direktorat Kursus dan pelatihan dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Direktorat Khusus dan Pelatihan Ditjen Vokasi. Dikelompokkan menjadi dua, ada pendidikan kecakapan kerja dan pendidikan kecakapan wirausaha. Ini ada beberapa strateginya. Teman-teman juga bisa melihat di makalah. Salah satunya di sini adalah kegiatan uji kompetensi bagi warga masyarakat. Ada penguatan lembaga kursus pelatihan berstandar industri, hingga kegiatan instruktur atau pengelola kursus dan pelatihan mendapatkan penguatan kapasitas teknologi dan inovasi terbaru dari organisasi mitra. Ini merujuk pada Renstra Direktorat Kursus dan Pelatihan Ditjen Pendidikan Vokasi Kemdikbudristek 2020-2024. Melihat kondisi yang ada di tenaga kerja Indonesia, ini tambahan yang juga saya tambahkan dalam makalah berkaitan dengan komposisi 70, 20 dan 10. Artinya di sini adalah kontribusi yang dilakukan pemerintah terhadap peningkatan produktivitas. Ini merujuk pada model OSF, on the job social formal, dari Lombardo dan Esinger. Dapat dihitung kontribusi peningkatan produktivitas tenaga kerja nasional yang disebabkan oleh intervensi Kementerian Ketenagakerjaan. Kontribusi dari masing-masing stakeholder tersebut, maksudnya kontribusi dari masing-masing itu adalah 70% produktivitas disebabkan oleh peningkatan di tempat kerja, 20% peningkatan produktivitas disebabkan oleh interaksi di asosiasi atau karena interaksi sosial antar tenaga kerja lainnya, dan yang 10% merupakan peningkatan produktivitas disebabkan oleh pendidikan dan pelatihan formal yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Kontribusi Kementerian Ketenagakerjaan walaupun hanya 10%, setidaknya mampu mendorong peningkatan produktivitas secara nasional. Nah, itu untuk bisa menjawab permasalahan rendahnya kualitas dan produktivitas angkatan kerja, di mana pada tahun 2020 dari
138,2 juta orang, sekitar 56% masih berpendidikan SMP ke bawah. Ini juga sesuai dengan laporan dari The Global Talent Competitiveness Index 2020 yang menunjukkan bahwa Indonesia masih berada di peringkat 58 dibandingkan dengan negara-negara kawasan ASEAN lain. Ini masih di bawah Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Yang artinya Indonesia memiliki kelemahan dalam pilar knowledge dengan salah satu subpilar yang terburuk adalah training and education. Merujuk pada peraturan Kementerian Ketenagakerjaan nomor 10 tahun 2021, ini ada 4 kebijakan dan agenda dari 9 lompatan besar pembangunan ketenagakerjaan tahun 2020-2024. Ini saya sajikan 4 yang berhubungan dengan pendidikan vokasi. Yang pertama berkaitan dengan transformasi BLK, di mana BLK sebagai merubah total BLK sebagai pelatihan vokasi yang menjadi pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional. Yang kedua, link and match ketenagakerjaan untuk membangun integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja dalam sebuah bisnis proses yang utuh dan efektif untuk mempertemukan pencari kerja dengan permintaan pasar kerja. Kemudian juga ada pengembangan talenta muda yang tujuannya untuk mengembangkan dan mengelola potensi kreatif generasi milenial menjadi talenta muda yang siap menyambut future job yang dinamis dan fleksibel. Berkaitan dengan perluasan pasar kerja di luar negeri, ini yang kebijakan keempat, untuk mengembangkan pasar kerja luar negeri dengan memperluas negara penempatan pekerja migran Indonesia sektor formal dan memasifikasi pengisian jabatan di sektor formal. Kemudian ada salah satu Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Ketenagakerjaan RI, itu ada Dijen Bina Latas atau Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja serta produktivitas. Ini merujuk Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan. Arah kebijakannya salah satu ada di sini saya tampilkan 4 arah kebijakan dan strategi. Yang pertama harmonisasi, standarisasi dan sertifikasi kompetensi. Yang kedua pengembangan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha dan industri. Yang ketiga adalah identifikasi dan memilih sektor dan subsektor yang memberi nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja tinggi. Yang keempat, penataan lembaga pelatihan berbasis kompetensi melalui program pelatihan yang komprehensif dengan mengembangkan lembaga pelatihan di tingkat pusat hingga kabupaten kota. Berikut kerangka kelembagaannya. Ada 2 kerangka kelembagaan yang saya tampilkan. Pertama, kerangka kelembagaan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang menaungi Dijen Pendidikan Vokasi. Ada Direktorat SMK, ada Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, ada Direktorat Kursus dan Pelatihan, dan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha, Dunia Industri. Membawahi Politeknik, Akademi Komunitas, serta P4TK atau yang sekarang menjadi BPPMPV. Kemudian dari Kementerian Ketenagakerjaan di sini fokus pada direktorat yang membawahi tentang pembinaan pelatihan dan produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan.
Termasuk juga ada koordinasi dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang mempunyai kewenangan di bidang sertifikasi kompetensi. Topik bahasan berikutnya berkaitan dengan fokus revitalisasi dan paradigma baru di pendidikan vokasi. 4 fokus revitalisasi vokasi sesuai dengan Renstra dan Instruksi Presiden 9/2016. 4 bidang pekerjaan di bidang machinery construction, kreatif ekonomi, ekonomi kreatif, hospitality, berkaitan dengan perhotelan, tata boga, agribisnis, kecantikan, ya, otomatisasi, tata kelola perkantoran, termasuk juga di bidang care service, yaitu perawatan balita, asisten rumah tangga maupun perawat lansia. Ini fokus revitalisasi, khususnya ini adalah di bidang pendidikan vokasi. Reformasi pendidikan vokasi, tentunya di sini harus ada pengembangan kompetensi SDM, guru, dosen, instruktur, tenaga kependidikan lainnya berbasis industri. Sinkronisasi dengan melibatkan industri dalam pendidikan vokasi, menyesuaikan akreditasi pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri. Artinya selaras kurikulum dengan industri dengan menyederhanakan spektrum keahlian dan mengembangkan kurikulum soft skill. Transformasi tidak lagi dibedakan, salah satunya transformasi politeknik menjadi universitas terapan. Kemudian evaluasinya terhadap persentase keterserapan lulusan di industri, ini juga memperhatikan median gaji lulusan dan persentase waktu memperoleh pekerjaan. Paradigma baru pendidikan vokasi, ini ada pergeseran paradigma pengajaran ke paradigma belajar atau orientasi job diperluas ke orientasi kehidupan yang memberi peluang tumbuhnya kemandirian. Model pendidikannya mengalami perluasan dari model pelatihan training model dan model pengembangan profesional atau professional development model ke model pengembangan kapabilitas atau capability development model. Berry menyatakan juga bahwasanya misi pendidikan adalah menyiapkan peserta didik memasuki profesi tertentu pada jenis peran sosial yang sudah terstruktur di masyarakat akan segera usang. Dan tugas pendidikan akan berbalik menjadi lebih utama memenuhi kebutuhan pengembangan diri peserta didik dalam menciptakan profesinya. Stern di 2006, perubahan orientasi pendidikan dari kompetensi ke kapabilitas telah menjadi kesadaran umum di dunia pendidikan vokasi sejak dasawarsa yang lalu. Dan Stephenson and Will di 1992, salah satu model yang menantang konsep pembelajaran tradisional berorientasi kompetensi adalah model pembelajaran berorientasi kapabilitas. Orang yang kapabel adalah mereka yang tahu bagaimana belajar, kreatif, memiliki tingkat self-efficacy yang tinggi, dapat menerapkan kompetensi dalam situasi baru, serta situasi yang familiar dan bekerja sama dengan baik dengan orang lain. Itu merupakan paradigma baru pendidikan vokasi, di mana kondisi seperti ini tentunya harus menjadi pijakan dari pemegang kebijakan untuk mampu merumuskan peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan yang bisa mengakomodir paradigma baru pendidikan vokasi. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.